Shalom adik-adik, selamat Shalom. sore semuanya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Pasti baik karena Tuhan Yesus telah baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan dengan pujian seperti yang kuingini. Adik-adik dengan sikap lipat tangannya, tutup matanya, kita menyembah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan pengorbananmu bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tirukan dalam hati saja. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Kau telah jaga lindungi kami dari pagi, sore ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tetap jaga lindungi kami supaya kami tetap sehat. Dan Tuhan sebentar lagi kami mau memuji, bersorak-sorai nama-Mu. Kiranya Tuhan pujian-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah siap memuji nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik, selamat sore semuanya yang ada di rumah. Laskar Kristus siap. Haleluya. Laskar Kristus siap. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat ya adik-adik. Meskipun ada adik di rumah, tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita pujikan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyanyikan lagu, kita mau pujikan lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam pujian terlalu besar. Adik-adik lipat tangannya, kita mau bersungguh-sungguh. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Adik-adik, sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, tirukan doa Kak Kiki di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan hingga pada kesempatan sore hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan boleh pimpin hati dan pendengaran kami, biar ya Bapa, setiap firman-Mu yang disampaikan tidak berlalu sia-sia, melainkan Tuhan semua boleh kami kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar ya Bapa, meskipun kami masih anak-anak, kami boleh tetap terus setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik. Nah, hari ini Kak Kiki berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, meskipun Kak Kiki tahu adik-adik di rumah mungkin sekarang ditemani sama mama, sama papa, sama kakak. Tapi di sini Kak Kiki bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang lain, Kak Kiki juga rindu sama adik-adik. Adik-adik rindu enggak sama Kak Kiki? Rindu enggak? Enggak ya? Pasti rindu ya. Kepengen kan ibadah bersama lagi? Iya, sama Kak Kiki juga. Kak Kiki sekarang mau ajak adik-adik buat mengulang 2 hari kemarin. Ya, sekarang kan hari yang ketiga. Sebelum ini perayaan pada saat Jumat Agung itu perayaan apa ya? Siapa yang tahu? Apa? Bisa dijawab? Pintar sekali. Perayaan hari kematiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati, Kak? Iya, Tuhan Yesus mati. Buat siapa? Buat kita.
buat Kak Kiki, buat guru-guru sekolah minggu, buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, buat nenek, buat semuanya. Ya, termasuk buat adik-adik juga. Ya, untuk hari ini Kak Kiki mau cerita tentang Paskah sekolah minggu. Paskah itu apa sih, Kak? Siapa yang tahu tentang Paskah? Paskah itu hari keberapa setelah Tuhan Yesus mati? Gak ada yang tahu? Loh, ya apa kemarin waktu dengarkan cerita di kelas? Ya, hari Paskah itu hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati, dan hari pada saat itu Tuhan Yesus bangkit. Bangkit itu berarti bisa nafas. Nafas apa enggak? Nafas. Kembali sehat. Masih sakit, Kak? Tidak. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, tidak sakit. Tidak ada lagi yang namanya darah. Tidak ada lagi yang namanya nangis. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, hari ini Kak Kiki mau aja adik-adik buat cerita di Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Kita bisa buka bersama-sama. Roma itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ayo, tahu apa enggak? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. Pintar. Perjanjian baru. Kita buka di Roma. Bentar ya, Kaki juga buka ya. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Nah, Kaki nggak dengar, nggak apa-apa, Tuhan Yesus dengar ya. Kita mau baca bersama-sama Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dalam perikop, mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sekali lagi, kita baca satu kali lagi. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lah, Kak, Tuhan Yesus sudah mati. Terus bangkit pada hari yang ketiga. Sebentar, sebelum itu siapa yang pernah dengar ceritanya Tuhan Yesus bangkit? Siapa ya yang tahu terlebih dahulu Tuhan Yesus bangkit? Siapa yang pergi ke makamnya Tuhan Yesus, ke kuburnya Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan Yesus karena mereka rindu? Ya, jawabannya adalah Ibu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka berdua datang pagi-pagi buta untuk ke kuburnya Tuhan Yesus. Tapi apa yang mereka temukan? Mereka tidak menemukan apa-apa. Kuburnya Tuhan Yesus terbuka. Tidak ada satu orang pun di sana. Tapi mereka menemukan satu orang yang sangat bercahaya. Tubuhnya sangat bercahaya, sangat terang sekali. Mereka takut karena mereka pikir itu hantu. Tapi malaikat itu, dia berkata, jangan takut, ini aku. Kamu kesini mau ngapain? Ya, kamu di sini mau mencari siapa? Mencari dia. Dia sudah bangkit, dia sudah kembali hidup. Apakah kamu lupa? Dia mengatakan kepada kamu bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu kalian ada di Galilea. Ya, Maria dan temannya mereka langsung berlari menemukan murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan mereka memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa benar Tuhan Yesus sudah bangkit? Benar apa enggak? Tuhan Yesus bangkit, apa disembunyikan, apa dicuri? Yang benar yang mana? Ayo. Ya, yang benar Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit untuk menggenapi nubuat yang ada di kitab suci bahwa Anak Allah, Mesias yang datang itu, dia lahir, dia mati, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia sungguh-sungguh bangkit. Dia tidak mengingkari janjinya, dia bangkit. Tapi pada saat dia mati, apakah adik-adik tahu murid-muridnya Tuhan Yesus itu takut? Pada saat Tuhan Yesus mati, mereka tuh takut. Duh, siapa ya kira-kira nanti yang jaga aku? Siapa ya nanti yang melindungi aku? Karena Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka lupa, saudara, adik-adik.
Lupa kalau Tuhan Yesus itu sudah berjanji dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi pada saat Ibu Maria tadi memberitahu ke murid-muridnya, tak kasih tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sangat gembira. Oh iya, mari kita lihat bersama-sama. Akhirnya mereka bersama-sama datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Memastikan bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga itu adalah hari yang sangat mengembirakan untuk murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus belum menampakkan diri pada mereka. Kalau adik-adik mau tahu ceritanya, tunggu cerita selanjutnya ya. Harus datang lagi di ibadah selanjutnya. Harus mendengarkan lagi cerita selanjutnya seperti apa. Lah, terus sekarang kita buka lagi. Di Roma tadi, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Tuhan Yesus mati karena dosa. Dosa siapa? Dosanya Tuhan? Bukan. Dosanya kita. Dosanya Kak Kiki, dosanya Koko Rizal, dosanya Cece Lucy, dosanya Koko Jojo, dosanya adik-adik, dosanya mama, dosa semua orang. Loh Kak, terus kenapa kok Tuhan Yesus yang mati? Kenapa enggak kita? Karena Tuhan Yesus enggak mau anak-anaknya berada dalam hidup yang tidak benar. Anak-anaknya terus jatuh ke dalam dosa, terus dihukum. Tuhan Yesus enggak mau melihat kita dihukum. Akhirnya dia sendirilah yang harus dihukum. Dia dihukum di kayu salib, dia disiksa, dia didera sampai jatuh, diludahi, berdarah. Buat siapa? Buat adik-adik, juga buat Kak Kiki. Lah, terus selanjutnya satu kali dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Berarti sekarang kita jadi umat yang bebas dong Kak. Bebas dari dosa, bebas dari pelanggaran. Iya, sekarang kita jadi anak-anak Tuhan yang bebas. Bebas dari dosa-dosa kita, bebas dari segala pelanggaran kita. Mungkin adik-adik nih di sekolah masih ada yang suka bohong. Masih ada yang suka jahil, iya toh? Iya apa enggak? Pasti iya. Ya, masih ada yang sering buat temennya nangis. Masih ada yang sering mau pinjam pensilnya temennya, tapi lupa enggak bilang, terus enggak dikembalikan. Itu namanya apa? Mencuri. Boleh? Enggak boleh ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Berarti kita enggak boleh berbuat dosa lagi. Bener ya? Sungguh ya, besok kalau sudah waktunya sekolah, terus Kak Kiki dengar dari mama-mamanya, Kak, anak ini loh masih suka bohong. Kak ini loh kok masih suka nakal ya, masih suka jegelangi temennya ya, enggak ya. Kak nggak mau denger itu lagi ya, oke? Janji? Janji sama Tuhan, bukan sama Kak Kiki. Nanti Tuhan senang kalau ada adik janji Tuhan, aku mau jadi anak Tuhan yang baik. Aku mau jadi anak Tuhan yang manis, karena Tuhan sudah mati buat aku. Untuk menebus dosaku, menebus dosa semua orang. Terus selanjutnya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan bagi Tuhan. Kalau kita sudah ditebus, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Terus tugas kita sekarang ngapain? Berbuat dosa lagi? Nakal lagi? Bohong lagi? Enggak. Ya, sekarang Kak Kiki mau tunjukkan ke adik-adik. Hidup kita selanjutnya ini harus seperti apa sih? Nih ya, adik-adik, hidup kita ini seperti Kain ini. Ketika kita baru lahir, kita belum berdosa. Kita masih belum tahu yang namanya nakal. Masih belum tahu yang namanya bohong. Masih belum tahu yang namanya mencuri. Terus kita tumbuh. Kita tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Tuhan yang masih belum baik. Masih suka bohong, masih suka jahil, masih suka apa lagi ya? Bohong sama mama, bentak-bentak mama. Terus kalau dimintai tolong sama mama selalu bilangnya, "Sik, Ma." Gitu. Ya. Masih suka seperti itu. Lantas kita mau diperbarui. Aku mau diperbarui sama Tuhan. Aku mau jadi anak yang lebih baik lagi. Tapi itu hanya omongan kita aja. Seperti ini. Kita ada di seperti ini.
masih bernoda. Kita enggak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, tanpa apa? Tanpa pertolongan dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus Tuhan mati di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya untuk siapa? Untuk kita. Terus Kak, bisa kembali menjadi putih lagi? Bisa. Kita lihat ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, sudah kembali seperti semula lagi. Sudah bersih. Kita ini sudah bersih. Terus kita mau enggak berbuat dosa lagi? Mau dicelupkan ke sini lagi? Enggak. Ya, kita mau harus tetap hidup di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Jangan sampai berbuat dosa lagi. Jangan sampai menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Ya, enggak boleh. Kalau sudah ditolong sama Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib berkorban untuk kita semua. Tuhan Yesus bangkit ya untuk membuktikan kasih-Nya buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik sakit, berdoa, Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau minum obat, Tuhan sembuhkan aku. Dikasih sembuh enggak sama Tuhan? Dikasih, enggak usah khawatir. Kalau waktunya ujian, Tuhan, aku sedang belajar, aku mau ujian. Tuhan tolong, biar nanti aku bisa dapat nilai yang baik. Tuhan pasti tolong. Kalau adik-adik sungguh, ya kuncinya hanya itu. Kita harus mau setia sama Tuhan, rajin berdoa. Meskipun di rumah sekarang adik-adik harus selalu rajin berdoa. Mau makan berdoa apa enggak? Mau pergi ke luar berdoa apa enggak? Berdoa ya, biar dilindungi dari segala macam penyakit yang ada. Biar adik-adik juga jauh dari mara bahaya. Ya, meskipun adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap turut perintah Tuhan. Rajin berdoa, rajin nurut sama mama papanya, terus rajin membaca. Kalau ada yang belum bisa baca, belajar, baca di rumah. Belajar baca, belajar menulis di rumah. Jangan sukanya terus main HP, terus enggak bantuin mama. Main HP, terus lupa berdoa. Ya, jangan sampai. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih. Ya, ini aja yang tak kasihi, yang ini enggak. Tuhan enggak pernah pilih-pilih. Semuanya dikasihi sama Tuhan. Semuanya disayang sama Tuhan. Ya, termasuk adik-adik yang ada di rumah, Kak Kiki yang ada di sini sekarang. Kak Kiki menyampaikan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan lihat di atas, oh anakku semuanya baik-baik. Semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak ada yang main HP, sekarang main HP apa enggak? Sekarang tole-tole apa enggak? Oh, tole-tole itu pasti. Sekarang itu di depannya itu ada TV Upin Ipin apa enggak? Enggak kan? Cuma dengarkan Kak Kiki aja kan? Pinter. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, Kak Kiki ada kuis. Ya, meskipun Kak Kiki jauh sama adik-adik, Kak Kiki harus tetap kasih adik-adik kuis. Kak Kiki mau asik-asikan sama adik-adik sekarang. Kuisnya didengarkan, ini pertanyaan. Pertanyaannya Kak Kiki baca. Nanti adik-adik tulis jawabannya di kolom komentar. Di mana Kak? Di bawah. Ya, kolom komentarnya di bawah. Oke, sekarang dengarkan apa kuisnya Kak Kiki. Pertanyaan pertama, hanya ada 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Nanti siapa yang paling tepat menjawab, siapa yang paling benar jawabnya, nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Surprise dong. Nanti hadiahnya diumumkan di grup WhatsApp. Ya, ada di grup ASM, GPPS Shalom Lamongan. Nanti adik-adik ada di situ, nanti diumumkan siapa pemenangnya dan hadiahnya. Oke? Siap? Kalau sudah siap, sekarang duduk manis. Dengarkan pertanyaannya dengan sungguh-sungguh. Di sini tadi Kak Kiki kan cerita ya. Ceritanya tentang apa? Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus bangkit. Terus sekarang Kak Kiki mau kasih pertanyaan. Tuhan Yesus bangkit pada hari ke titik. Gampang sekali, siapa nanti yang bisa jawab? Siapa nanti yang jawabannya tepat? Yang paling cepat ya, setelah kalian adik-adik dengar terus langsung dijawab. Siapa yang paling cepat nanti yang dapat hadiah. Pertanyaan yang kedua.
Terus tadi kan Kak Kiki ada percobaan nih. Ketika kita sudah melakukan dosa, terus kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita, terus kita mau berbuat dosa lagi? Tidak. Adik-adik jawabnya, tidak Kak, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Lah terus kalau tidak mau berbuat dosa lagi, gimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Jawab di kolom komentar. Pertanyaan yang kedua itu ya. Pertanyaan tadi yang pertama, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Itu ya pertanyaan pertamanya ya. Oke, diingat-ingat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan mau melakukan yang baik untuk Tuhan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Gimana sih caranya? Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bangkit. Sekarang giliran kita nih yang menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Ditulis di kolom komentar. Nanti untuk jawaban yang benar, untuk jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat, nanti dapat hadiah. Hadiahnya di grup WhatsApp, di grup ASM. Ya, untuk kesimpulannya hari ini, walaupun Tuhan Yesus itu mati, terus dia bangkit, dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kita sudah menjadi anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Tadi Kak Fani sudah nyanyi ya, kita sudah menaikkan pujian, kita lebih dari pemenang. Kita bebas dari segala dosa, bebas dari segala pelanggaran kita, tapi tidak menjadi alasan buat kita untuk terus berbuat dosa lagi. Ingat, anak Tuhan harus lebih baik dari hari ini. Sudah didengarkan firman-Nya Kak Kiki? Kak Kiki sudah selesai berfirman, Kak Kiki sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Untuk waktu selanjutnya, Kak Kiki persilakan untuk Koko Yonatan. Kita mau berdoa firman Tuhan sekaligus doa berkat. Adik-adik semuanya sikap doa yang baik ya. Ya, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah ambil sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dunia, rela mati bagi kami semua, untuk menebus dosa kami semua. Tuhan, biarlah penebusan-Mu yang kami peringati pada hari ini boleh membawa kehidupan kami untuk lebih setia lagi kepada-Mu Bapa. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut kepada orang tua, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada bangsa dan negara, dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami, firman-Mu terus berkuasa atas hidup kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau berkati kami semuanya, dimanapun kami berada, ketika kami melihat acara ini, kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu, dan biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami bersama, terlebih dalam keluarga kami masing-masing, sehingga Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah menyaksikan semua? Jangan lupa ya, jangan hanya didengar, jangan hanya menjawab kuisnya, tapi juga harus melakukannya. Sampai ketemu lagi, adik-adik. Ya, kami semua dari guru-guru sekolah minggu mau mengucapkan